Ya besok kita punya anak juga dihisab oleh Allah karena titipan. Kita punya istri juga dihisab oleh Allah. Kita punya semua harta benda yang kita miliki itu nanti dihisab karena itu titipan. Lah, orang yang tidak sadar bahwa yang dia miliki hari ini adalah titipan, satu pasti pelit. Pasti. Karena dia menyangka innama utituhu ilmin ala innama utituhu ala ilmin indi. Karena mereka mengatakan aku mendapatkan seperti ini karena memang kemampuanku, bukan karena fadl dititipi Gusti Allah. Tapi orang yang merasa ini titipan ya kaya tukang parkir. Masuk dilebokno masuk kabeh. Engko metu ya metu dan dia tidak merasa kehilangan. Tahu ya tukang parkir? Sing tahu sapa KDS iki lho. Ya tukang parkir ku wayah parkir dia bangga enggak? Memarkir segitu banyak mobil dia bangga enggak? Enggak, karena dia merasa tidak memiliki sing dibangga nopo, nggone sapa. Ketika keluar satu sampai habis mobilnya, dia sedih enggak? Enggak, karena apa? Dia enggak merasa memiliki. Lah gambarannya orang di dunia seperti itu. Kayak tukang parkirnya enak. Jadi semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi itu milik Allah. Berarti manusia itu memiliki atau tidak? Tidak. Jadi semua apa yang ada di langit, di bumi itu milik Allah. Berarti anak kita itu sebenarnya milik siapa? Allah. Istri kita milik siapa? Allah. Harta kita yang kita miliki, yang merasa kita miliki hari ini milik siapa? Allah. Sebenarnya manusia itu, lah kok sampean kok punya mobil? Itu katanya milik Allah, berarti statusnya di sampean itu apa? Hah? Titipan, wadiah. Misalnya Mas Taib ini dititipi Mas Kofik. Mas Taib, saya titip sepeda motor. Kemudian sama Mas Taib dirusakkan. Ini kira-kira tanggung jawab Mas Taib ini sing mengganti ini Mas Taib atau Mas Kofik? Misalnya bab wadiah itu bab wadiah itu bab titipan. Si A, Mas Taib dititipi barang sepeda motor karo Mas Kofik. Nah, terus digawe Mas Taib neng pasar bungkal. Bane bocor, kira-kira sing nambalno ki Kofik apa Mas Taib? Taib. Iku hisab jenenge. Ya besok kita punya anak juga dihisab oleh Allah. Karena titipan. Kita punya istri juga dihisab oleh Allah. Kita punya semua harta benda yang kita miliki itu nanti dihisab karena itu titipan. Lah, orang yang tidak sadar bahwa yang dia miliki hari ini adalah titipan, satu pasti pelit. Pasti. Karena dia menyangka innama utituhu ilmin ala innama utituhu ala ilmin indi. Karena mereka mengatakan aku mendapatkan seperti ini karena memang kemampuanku, bukan karena fadl dititipi Gusti Allah. Tapi orang yang merasa ini titipan ya kaya tukang parkir. Masuk dilebokno masuk kabeh. Engko metu ya metu dan dia tidak merasa kehilangan. Tahu ya tukang parkir? Sing tahu sapa KDS iki lho. Ya tukang parkir ku wayah parkir dia bangga enggak? Memarkir segitu banyak mobil dia bangga enggak? Enggak, karena dia merasa tidak memiliki sing dibangga nopo, nggone sapa. Ketika keluar satu sampai habis mobilnya, dia sedih enggak? Enggak, karena apa? Dia enggak merasa memiliki. Lah gambarannya orang di dunia seperti itu. Kayak tukang parkirnya enak. Lah ono wong tukang parkir, dia enggak punya tapi melihatnya petitah-petitih. Kira-kira wong bindo apa wong stres? Iya, padha wae.
Nah, ada orang dia merasa jabatannya tinggi, ada orang dia merasa hartanya banyak, ada orang merasa dia jerih payahnya luar biasa sehingga dia menghasilkan banyak harta dan dia sombong, itu berarti kecelek. Paham nggih maksudnya nggih? Berarti orang yang merasa memiliki dan dia merasa bahwa yang dia hari ini dititipi oleh Allah, dia merasa memiliki, pasti yang terjadi adalah pelit. Kedua, setelah pelit akan terjadi kesombongan. Ya, nek sombong itu hina. Orang yang sombong itu pasti hina. Di beberapa riwayat itu ada cerita. Ada orang karena dia merasa itu hartanya. Dia merasa dengan harta dia mendapat kehormatan. Dengan harta dia merasa mendapat kemuliaan. Dengan harta dia merasa derajatnya tinggi. Akhirnya orang ini sudah terbiasa dihormati, akhirnya sombong. Mulane wong kok kulino dihormati itu kalau nggak hati-hati pasti terjebak. Wong kok kulino nyekeli mik mesti Pak. Kandanane tambah angel. Orang kulino dadi imam iku kandanane tambah angel. Ketua takmir karo jamaah iku kandanane angel ndi? Takmir. Nek jamaah mudah, makanya orang semakin dihormati maka kandanane semakin angel. Kandanane iku bahasa Indonesiane apa? Oh, pokoknya ya kuwi lah. Jadi dituturi, dinasehati sulit karena apa? Sudah terbiasa di depan. Ya ini ada orang kaya tapi sombong. Dia bawa uang banyak kemana-mana, bawa uang banyak. Suatu saat di cerita ini, di riwayat ini, ada seorang dhaifah, seorang wanita tua renta, penjual minyak samin. Penjual minyak samin karena tujuannya untuk menghina. Nek, kesini nek, jualan apa itu? Minyak samin tuan. Kesini, aku mau beli. Ya tuan, saking derdeke. Ini tak borong semua, ya saking derdeke. Minyak samin itu tumpah. Tumpah di bajunya. Akhirnya marah ini orang yang sombong. Nek, kamu tahu nggak berapa harga baju ini? Oh, wong kan. Lah berapa Pak? 1000 dinar. Ya terus, maafkan tuan, saya nggak sengaja. Besok dicucikan ya bersih. Enggak. Ini cara bahasane kene saya apa order limited edition. Nah, ini enggak ada duanya baju ini. Pokoknya ini harus nenek beli. Berapa tuan? 1000 dinar. Dari mana aku mendapatkan uang 1000 dinar tuan? Untuk 1000 dinar 1 tahun pun kebutuhanku selama 1 tahun tidak sampai 1000 dinar. Maafkanlah tuan, jangan diambil hati. Jangan diambil hati gimana? Kamu harus membeli ini 1000 dinar. Kalau tidak aku akan laporkan nenek dan akan dipenjara. Karena sombongnya orang ini. Karena merasa memiliki kekuasaan, merasa memiliki harta. Tiba-tiba ada seorang pemuda. Ibaratnya coro pahlawan Mas Taib. Saya beli. Berapa? 1000 dinar. Ini 1000 dinar. Oh, seneng wong iki alhamdulillah oleh 1000 dinar. Terus wonge, kalau gitu saya mau pergi, kata orang yang sombong ini. Pergi kemana? Ini belum selesai. Lah kenapa anak muda? Kan sudah kamu beli. Baju itu telah aku beli, makanya lepas. Celana itu telah aku beli 1000 dinar, makanya lepas. Jangan bawa pergi, itu kan sudah saya beli. Duh, berarti ra utuh. Berarti suruh telanjang. Berarti kamu suruh telanjang. Itu bukan urusanku, itu urusanmu. Kamu suruh membeli baju itu, tak beli 1000 dinar, uang sudah kamu terima, akad sudah jadi, berarti baju dan celana itu milik siapa? Milik kamu. Ya sudah, lepas. Ya gini saja, gini saja. Saya jual lagi ya sama kamu 1000 dinar. Enggak bisa. Wong Mas Taib kok. Enggak bisa. Wes kadung mangkel kok, enggak bisa. Saya enggak butuh uang lagi. Saya butuh saya itu apa? Saya butuh saya itu baju dan celana itu. Sudah kamu lepas saja. Orang-orang akhirnya bergerombol. Ya lepas, lepas, lepas. Kalau nggak mau lepas kita lepas bareng-bareng. Wah, wah, kudu izin wong. Akhirnya diberi duit. Dibesi ini pemuda. Nah, tolong anak jual nak. Nggak apa-apa, bapak beli 2000 dinar.
Kalau bapak ingin memakai baju dan celana itu, beli 2000 dinar. Ya nggak apa-apa daripada saya telanjang. Wah, akhirnya dibeli 2000 dinar. Sudah, kamu pergi saja. Akhirnya 2000 dinar ini dikasihkan kepada nenek itu. Inilah artinya apa? Orang yang sombong dengan apa yang tidak dimiliki itu akan dihinakan oleh Allah. Tapi orang yang tawadhu, makanya ini dawuh Imam Syafi'i itu aku yakin benar. Kenapa pemuda itu melakukan seperti itu? Sombong pada orang yang sombong adalah tawadhu. Tak boleh ini. Sombong pada orang yang sombong adalah tawadhu. Sehingga dari orang yang sombong ini menjadi rendah, sehingga dia bisa mentawadhukan diri. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita hanya dititipi. Kalau dititipi berarti satu, harus menjaga dengan hati-hati. Kalau kita dititipi oleh Allah harta, berarti harta ini harus dijaga dengan hati-hati. Artinya pergunakan untuk kebaikan, jangan sampai untuk kemungkaran dan kemaksiatan. Kalau dititipi ilmu, hati-hati dengan ilmu itu. Tasarrufkan dengan baik, sebarkan dengan baik. Jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Kalau dititipi kendaraan, kalau dititipi, Masya Allah, tadi rombongan dari Kapas itu, masa mobil Avanza diumoti wong piro iku? 9. Iku zalim apa apik? Masa mobil Avanza dititipi apa? Iya, dimoti. Ya muga-muga dadi seksi akhirat. Allahumma amin. Semua apa yang kita hari ini dititipi oleh Allah, itu nanti ada hisabnya. Ditanya semua. Nggak bisa lepas, ditanya semua. Makanya yang hari ini mungkin jatuh karena PPKM, mungkin jatuh karena itu pandemi dan lain sebagainya, itu mungkin cara Allah untuk menghabiskan harta kita dan memasukkan kita ke dalam rahmat yang lebih besar. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya orang miskin itu cepat masuk surganya, karena pertanyaannya hanya satu. Sehari kamu kerja dapat berapa? 50.000 Gusti. Kemudian hartanya kemana? Habis. Untuk apa? Makan. Selesai. Nggak ada pertanyaan. Yang lebih, martabatnya cabang berapa? 6. Sehari dapat berapa? 600. Kamu gunakan makan berapa? 100.000. Sisanya kemana? Ini. Wah, kan. Wah lah, itu rodok ruwet. Rodok ruwet itu. Gini Gusti, daripada harta itu dimiliki orang-orang fasik, lebih baik kan dimiliki orang-orang soleh. Jadi kan gunanya jelas. Beli mobil ya tak buat ngusungi orang ngaji, tak buat nyumbang pondok, tak buat nyumbang masjid untuk bantu orang fakir miskin. Daripada dibuat orang-orang yang malas gerak, kaum rebahan, akhirnya yang jadi wah, reno-reno. Pun ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketahuilah, ini ayat ini diling-ling tenang. Makanya ketika ada harta kita diambil oleh Allah, ketika keluarga kita diambil oleh Allah, ketika sesuatu terjadi terhadap kita disunahkan untuk istirja. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ini yang selanjutnya, ala inna wa'dallahi haq. Ingat sesungguhnya bahwa janji Allah itu akan nyata. Janji Allah itu wujud. Janji tentang surga akan terjadi, janji tentang kiamat akan terjadi, janji tentang neraka akan terjadi, mizan mahsyar dan lain sebagainya akan terjadi. Begitu juga dengan janji-janji yang lain. Misalkan manja abil hasanati falahu asyru amthariha. Siapa yang melakukan, datang membawa satu kebaikan, Allah melipat gandakannya 10 kali lipat. Itu janjinya Allah, pasti terjadi. Makanya jangan ragu untuk melakukan kebaikan. Nah, tapi kadang-kadang kita itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jadi begini, orang yang cepat sedih itu pasti nggak memahami ayat ini. Orang yang cepat bahagia juga tidak memahami ayat ini. Dia tidak bisa tawasud. Jadi orang yang memahami bahwa semua milik Allah, yang di langit di bumi milik Allah, janji Allah nyata, itu hidupnya enjoy, biasa. Ketika ada kebahagiaan, dia nggak terlalu bahagia betul, sehingga lupa. Ketika dia mendapatkan ujian, musibah, dia juga
tidak sedih betul, sehingga dia tetap enjoy tawassut dengan mengambil sikap. Ini Kak Budi ku mbok wis tahu cerita mbok Kak Budi. Tapi ini di beberapa riwayat. Kalau kita terjadi sesuatu terhadap diri kita, itu kita harus tawakuf dulu, jangan cepat mengambil sikap. Ketika sesuatu terjadi kepada kita untuk membuat kita sedih, jangan terlalu sedih. Jangan-jangan setelah kesedihan ini akan ada kebahagiaan besok. Jadi cah nom-nom, mungkin setelah hujan akan ada pelangi. Kok hujan petir tuh ya? Wong-wong oh badai. Iya, anggap ujian itu badai. Mungkin setelah badai ini akan ada pelangi. Itu hikmah. Ada seorang petani itu punya piaraan. Tapi piaraannya rada aneh. Dia punya kuda putih itu gagah bagus sehingga harganya itu mahal. Tapi saking senengnya, wong senengnya karo kuda kok. Ada pengusaha datang ditawar dengan harga yang luar biasa dan tidak ada orang yang berani melawar setinggi itu. Tak beli Pak. Kudamu berapa? 3 miliar. Kuda dinyang 3 miliar. Coro harga saya ini dibiarkan dirham dinar tuh ceritanya. Itu coro-coro sampean sing dadi petani kira-kira nubuk kasihkan apa tidak? Yang motor duiten. Dia menggantungkan kebahagiaan dengan duit ini. Bagi petani ini tidak. Saya belum sempat berlama-lama dengan kuda ini. Kalau uang bisa saya cari, tapi memiliki kuda seperti ini belum tentu ada yang punya. Biarkan saya menikmatinya dulu. Akhirnya pengusaha ini pulang, orang-orang itu datang, Pak, bento, Pak, kue Pak, kesempatan ini gak ono maneh. Kesempatan seperti ini gak akan terjadi lagi. Diam petani ini. Malam hari, habis sama sholat subuh, dilihatlah kandang kuda, tiba-tiba kuda yang sudah gak ada, hilang. Sore hari ditawar 3M, pagi harinya hilang. Wong-wong nek ngelokno piye? Tenan to, dikandani kok. Ora ono wong beda kaya kowe ra eneng tenan. Atok saiki wis sugih, atok kowe wis sugih. Petani ini diam. Dia tawakuf, gak cepat mengambil sikap. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 5 hari kudanya hilang dan orang-orang kampung sudah membicarakan bahwa ada orang bodoh punya kuda putih ditawar 3M, dia nggak mau kudanya hilang. Sebodoh-bodohnya orang yang petani itu. 5 hari berlalu kudanya datang. Ternyata kuda ini berlari ke tengah hutan. Di sana ada kuda-kuda yang tersesat, kuda liar. Ini mengikuti kuda putih ini. Masuk ke kandangnya petani ini, dan itu kuda tidak ada yang memiliki karena kuda liar. Ternyata kuda ini bisa memikat kuda yang lain untuk pulang ke rumah petani ini. Apa perkataan orang-orang kampung? Iya. Beruntung kamu, jadi. Beruntung kamu. Ternyata kudamu pinter memikat kuda yang lain untuk masuk kandang. Petani ini diam, nggak mengambil sikap. Akhirnya karena ini masih kuda liar, petani ini punya anak. Anaknya ini masih muda dan bisa melatih kuda. Nah, ya Bapak, kuda-kuda yang masih liar itu tolong diajari, dijinakkan biar bisa untuk dinaiki, biar kita jual harganya mahal. Ya Bapak. Anaknya ini naik kuda. Dijinakkan kuda ini, sebelum dijinakkan corop jenenge kuda liar, ngeranggeh dhuwur ceblok sikile coklat. Jadi wong-wong kampung, ternyata kudamu membawa sial. Semua orang, iya jadi penak sing maido ya. Ya, ternyata kuda itu tidak membawa keberuntungan, tapi membawa kesialan. Petani ini dia tidak mengambil sikap. Saat itu di negara Mesir terjadi peperangan. Semua anak yang di usia 18 tahun ke atas sampai usia 40 wajib ikut pelatihan militer dan di medan perang, dan bisa kembali atau tidak wallahu a'lam. Wajib mengikuti undang-undang kesultanan. Semua anak-anak muda di kampung itu dibawa oleh pemerintah untuk ikut perang. Yang tersisa anaknya petani karena kakinya patah.
Apa kata orang kampung? Iya. Oh, ternyata hidupmu beruntung. Kita ini nggak tahu anak kita akan kemana. Kita nggak tahu anak kita itu hidup atau mati dalam peperangan, sedangkan anak kamu tidak ikut berperang karena kakinya patah. Beruntung hidup kamu. Iki terai wong kampung iku piye to? Piye? Lambe turah. Apa kata petani ini kepada anaknya? Nak, apa yang kita sangka buruk hari ini belum tentu itu yang buruk untuk kedepannya. Mungkin Allah menyediakan sesuatu yang baik ke depan. Apa yang baik hari ini belum tentu itu buruk di masa yang akan datang. Lalu apa yang harus aku lakukan, nak? Apa Bapak, apa yang harus aku lakukan? Bersyukurlah dalam setiap keadaan karena janji Allah itu nyata. Ala inna wa'dallahi haqqun. Makanya yang hari ini yang nggak jadi buka cabang, sabar, syukur. Hari ini yang mungkin dagangannya lesu, sabar. Oh, nek sabar gampang, syukur iku sing angel. Padahal ini ajakannya bersyukur dalam setiap waktu karena janji Allah itu apa? Nyata. Tapi kebanyakan manusia walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Makanya masyarakat secara umum tidak mengetahui. Makanya ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, ini nasib, ini ini sial, hari malang, hari sial. Kemudian ketika ada sesuatu yang membahagiakan, ini adalah keberuntungan. Jangan cepat mengambil keputusan. Kalau makanya kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingat, sesuatu yang di langit di bumi itu miliknya Allah. Kita tidak pernah memiliki, kita hanya diberi titipan. Kalau dititipi diambil lagi berarti ya itu milik Allah. Makanya orang yang bahagia itu orang yang pola pikirnya seperti tukang parkir. Punya mobil sekian banyak, itu bukan milik saya. Jadi dia yo ora sombong, wong tukang parkir kok disombongi apa? Ketika mobilnya keluar satu persatu sampai habis, ya biasa. Malah ayem. Gak duwe penggawean. Berarti hiduplah seperti tukang parkir. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Huwa utai Allah iku yuhyi kang paring urip sapa Allah. Wa yumitu lan paring mati sapa Allah. Wa ilaihi lan marang Allah turja'una bakal dibalikaken sapa sira kabeh. Allah yang memberi kehidupan. Allah yang memberi kematian. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Ngapunten, ayat ini sering karena ini ayat doktrin bahwa sebenarnya yang memberi hidup itu Allah, yang memberi mati itu Allah. Ini pernah menjadi perdebatan di antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih an atahullahul mulk idz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Apakah kalian mengetahui ketika ada seorang raja yaitu Raja Namrud beradu hujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya, "Hai Ibrahim, siapakah yang engkau sembah? Siapakah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim menjawab, huwa yuhyi wa yumit, yaitu Tuhanku adalah zat yang memberi kehidupan dan zat yang memberikan kematian. Qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang memberi kehidupan, yang memberi kematian. Namrud menjawab, qala ana uhyi wa umit. Kalau Tuhanmu bisa memberikan kehidupan dan kematian, aku juga bisa memberikan kehidupan kematian. Dipanggillah dua prajurit
maju ke depan, yang satu dipenggal kepalanya, yang satu dikasih kehidupan. Ana uhyi wa umit. Aku memberi kematian, aku memberi kehidupan. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Nabi Ibrahim menjawab, tapi Tuhanku yang menciptakan matahari terbit dari sisi timur dan tenggelam ke arah barat. Kalau kamu Tuhan, maka besok pagi pindah matahari terbit dari barat, tenggelam ke arah timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud ini tidak bisa menjawab apa-apa. Akhirnya wong katok ya wis ngono omongane. Bakar saja, bakar kesuwen. Jadi nek kare wong ngamukan itu turunane Namrud ya. Ngamukan itu turunane sapa? Namrud. Lah, inilah makanya seorang rasul, seorang nabi itu pasti punya sifat fatona. Fatona itu kecerdasan melebihi. Huwa yuhyi wa yumiit. Dan orang, sampean pernah mendengar cerita Nabi Uzair. Nabi Uzair itu anaknya Saruho. Jadi Uzair bin Saruho ini salah satu nabi di Bani Israel. Setelah Allah menceritakan di surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim, au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Nabi Uzair itu jalan-jalan. Makanya Nabi Uzair itu menurut Bani Israel, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Bani Israel mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasarul masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anaknya Allah. Dan alhamdulillah ila yaumil qiyamah orang yang beriman, orang Islam ila yaumil qiyamah selalu akan mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak akan pernah punya anak. Karena orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Nabi Uzair bin Saruho ini berjalan menusuri kota mati. Kota mati itu kota yang tidak berpenghuni. Tapi karena doktrin Nabi Uzair ini sebelum diangkat jadi nabi otomatis ya. Karena doktrin Uzair ini doktrin adat. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah mati seperti ini akan dihidupkan kembali? Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah menjadi tulang belulang akan dihidupkan kembali? Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Akhirnya karena Uzair ini membawa bekal, membawa kendaraan, dia tertidur di pinggir di bawah pohon. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Akhirnya Nabi Uzair ini dibuat tidur oleh Allah selama 100 tahun. Sampan bisa membayangkan, sampan kuat tidak tidur 24 jam? Gak kuat perkara nganggo akalmu. Aku duwe kanca turu petang wulan. Gak tangi blas, gak ngelilir blas. Ono, hari ini masih hidup orangnya. Tidur berapa bulan? 4 bulan. Kuat. Siapa yang membuat kuat? Allah. Bukan jengkan Sunan Kalijogo tambah turun yang pinggir kali wi. Sampai diparani Sunan Bonang berapa tahun itu. Wong urung nek neng film iku topone urung duwe brengos. Wayah topo ning pinggir kali sampai brengose brewok ini berang tahun ah. Apa ya jangkrik akeh tenang ya. Enggak apa-apa. Iya, ini ning dunya, sampai ning akhirat kau insyaallah, insyaallah. Insyaallah ning akhirat sampai ngaji enjoy ora ono jangkrik miber. Mbah nek Mas Taib dhewe widodarine sing miber. Hah? Sing apa? Sing ngomongnya ke gulu widodari. Wong saiki jangkrik lang ya. Wis ya ora. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok ngaji nggo baikon ya pantes to disempro-semprono. Belas agak modal babar pisan. Teko nganggur sing nyaponi santrine. Ya banter ngomongnya. Nek sing teko keri barang ya ben sak karepmu ngono.
huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Akhirnya Nabi Uzair itu tidurnya berapa tahun? 100 tahun tidur. Tsumma ba'atha, kemudian dibangunkan oleh Allah. Ditanya oleh malaikat ketika itu, kam labith, kamu tidur berapa hari? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur kalau nggak sehari ya setengah hari. Lah yo, wong tidur 100 tahun, jerimu sehari atau 100 apa? Setengah hari. Qala kam labith? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kamu itu sudah tidur 100 tahun. Maka lihatlah makanan yang kamu bawa, gampangannya corno ada manci, wadahnya panci itu. 100 tahun panci kira-kira neyeng enggak? Neyeng. Rusak enggak? Rusak. Panganannya wis jebeber wis dadi jamur. Panci-pancine. Wangkur ila himarika walina ja'alaka ayatan linnas, dan lihatlah himarmu. Himar sing ditumpahi karek balunge, Pak. Akhirnya karo Allah. Akhirnya lah begitulah Allah menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup, yang asalnya hidup menjadi mati. Wah, ono sing mati. Ayo, Mas Hadi, dikuat. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya repotnya ngaji kalau di tempat umum ya seperti ini. Maksudnya di tempat terbuka. Apa? Khodam. Ambilkan Bukhari ning jero kamar gitu. Jilid 4 tak bacakan. Tafsir Jalalain sini jero tak bacakan ayatnya. Sekalian ngaji ya seperti ini. Mau ada hewan besar itu khodamku, dianggap jin. Astagfirullah. Sing tafsir Jalalain Kim, tak bacakan ayatnya sekalian. Apa? Ngapunten nambah gawe. Piye? Ngapunten nambah gawe. Nambah gawe piye? Mendhet hitamnya. Oh iya Kim, tafsir Jalalain. Ya benar, bahas ini. Jadi orang yang tetek khodam urungokno. Ayo. Ora beneran ra ilmu. Iya. Ya oleh ilmu aja dibaleni maneh khodam. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada laki-laki dari kelompok manusia itu meminta pertolongan kepada kelompok jin. Lah, meminta pertolongan dengan apa? Ya mengatakan itu pelayanku lah, pelayan itu khodamku. Ada orang laki-laki yang mengatakan dia meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada khodam jin dari golongan jin. Akhirnya apa yang terjadi? Fazaduhum rohaqo. Maka orang-orang seperti ini fazaduhum rohaqo akan bertambah keburukan dan kefasikannya. Serungokno sakti yo nganggo khodam. Nabi Musa dulu Mas itu kama Allah ketika menyeberangi lautan, wa alqima fi yaminik wa alqa asah, gampangane ngono. Nabi Musa tekenmu iku lho tutukno. Jadi Nabi Musa nggak pernah merasa kalau tekennya itu sakti. Lah nek sing bangsa ngene iki kan enggak, iki cara teken dikai sakti dikai mori, terus dikai minyak, terus ada khodamnya, so coba baleni maneh. Khodam bareng. Hewan besar ya hewan loh, ya khodam. Piye ayate wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan ada laki-laki dari golongan manusia meminta bantuan perlindungan kepada golongan jin. Yo nek ngarani yo kok khodam ki pelayan Kim. Jadi jin-jin itu nurut sama saya, itu khodam saya semua. Oh, ngono lho. Lah akhirnya orang-orang seperti itu fazaduhum rohaqa, maka mereka masuk dalam kefasikan.
masuk dalam keburukan karena menganggap jin iku takluk kabeh karo dhewe. Wes, paham? Wes tak lanjut noneh. Kalau karuan jelas. Tobat. Kayak ngene ra tobat sampean niku. Wes teko ki lho, huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi itu milik siapa? Allah. Cuma kadang-kadang kita dititipi ilmu, dititipi harta, dititipi pangkat, dititipi kedudukan. Nah, kemudian ingat janji Allah itu nyata. Artinya apa yang dijanjikan Allah, belalah kebenaran. Kalau kita membela kebenaran, pasti janjinya Allah itu nyata. Manja abil hasanati falahu asyur amsalihah itu nyata. Kemudian tapi walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi banyak manusia itu yang tidak mengetahui. Huwa yuhyi, Allah itu yang memberi kehidupan. Wa yumit, dan Allah itu yang memberi kematian. Wa ilaihi turja'un, dan semua nanti akan kembali kepada Allah. Makanya sing percaya karo khodam ki mau nanti besok di akhirat, hai jin, padahal jin itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dik mau surat jin, Pak. Sing tak wacamu surat jin. Hai jin, kenapa kamu tidak beribadah? Bagaimana mungkin aku bisa beribadah ya Allah, sedangkan aku selalu dimintai tolong oleh Mas Taib? Iya jajal, dihisap Mas sampean. Apa ibadah dijaluki tulung, jin datang ke sini, apa wah, sampean hisapnya besar itu. Wes ndang muni khodam nah saiki. Ya wis ning gedhe darane khodam, sing cilik-cilik iki ora. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada kemarin santri itu cerita, Pak Yai, saya itu tahu siapa yang mencuri barang-barang di sekitar sini itu tahu. Lah kamu dikasih tahu siapa? Kok seperti intelijen? Saya punya khodam Mbak Yai, jin yang memberitahu saya orangnya ini. Lah sing didarani wong apik-apik. Ya tak kandhani. Oh, khodammu itu jin idiot aku. Memberitahu kok ngamuk ae aku. Oh, hati-hati. Fazaduhum rohaqo. Hati-hati. Wes, tobat ya. Wes tobat. Ora tobat hati-hati sampai. Hah? Kapok seorang ngarah muni khodam ae. Wa ilaihi turja'un, dan semua nanti akan kembali kepada Allah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah. Semua ada hisabnya. Dikembalikan itu pasti ada apa? Hisabnya. Semua amal dihisabnya. Setiap kita duduk di majlis ini, di majlis taklim ini, atau orang yang mendengarkan di luaran sana dan berbagi kebaikan, itu ada hisabnya. Bagi orang-orang yang mensyiarkan keburukan, itu ada hisabnya. Melakukan keburukan saja itu ada hisabnya, apalagi mensyiarkannya. Makanya kalau ada orang dangdutan, ada orang mungkarot, itu nek kue seneng yo deloken dewi, minimal dosa hanya ke kamu. Tapi nek kamu bagikan share, wah langsung didelok bojomu, didelok anakmu, didelok tanggamu, wah lagi upload apa Taib kok apik men iki. Ah, itu menjadi dosa. Dosa viral namanya. Ya, kebaikan seviral-viralnya nggak apa-apa, tapi keburukan kalau viral juga ada hisabnya, kebaikan juga ada hisabnya pun. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nasu eling-eling menungso qad ja'at temen-temen teko kum ing sira kabeh apa mau izatun pitutur. Mir rabbikum saking pangeran sira kabeh wa syifaun lan dadi tombo lima marang barang fisuduri kang tetep ing dalam pira-pira ati wa hudan lan dadi pitutuh wa rahmah lan dadi rahmah lil mukminina maring pira-pira wong kang padha iman.
Ya ayuhan nas, he manusia, ingatlah, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Pitutur. Pitutur itu apa? Nasihat. Nasihat dari Tuhanmu. Apa mau'idhah itu? Al-Qur'an. Sampai cek di beberapa kitab tafsir, mau'idhah itu isinya apa? Al-Qur'an. Telah datang kepada kalian Al-Qur'an yang memberi mau'idhah, memberi nasihat. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan menjadi obat bagi hati. Wa hudan, dan menjadi petunjuk. Wa rahmah, dan menjadi kasih sayang, rahmat. Bagi siapa? Lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk orang beriman. Satu, mau'idhatun, sebagai nasihat. Nasihat itu seperti ini. Tatanan mau'idhah itu, kalau Al-Quran menyebut mau'idhah, itu adalah tatanan zahir. Apa? Tatanan zahir. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapat mau'idhah. Kalau kita mempelajari Al-Quran seperti ini, kita akan dapat mau'idhah, nasihat. Wis penting modelnya apik dhisik, bodine apik dhisik. Aja mikir jero atimu. Saya itu mau ngaji datang ke pondok itu malu toh Pak Yai, wong saya itu belum jadi orang baik. Nggak perlu jadi baik dulu, yang penting kelihatan baik dulu. Kelihatan itu penting. Kalau nggak percaya, sampean yang kelakuannya sampai hari ini misalkan buruk, wis ndang neng lokalisasi terserah lah. Tapi coba kelihatan baik dulu, nggak apa-apa neng lokalisasi yo ketonan surbanan terus anu. Hah? Iya piye? Kelihatan baik itu penting nggak? Penting. Makanya kemarin itu siapa Mas Kofik itu pas wayah syukuran rumah, aku didudui komenan. Pak Yai ada yang komentar dan ada yang tanya mau menjawab. Apa Mas Kofik? Ada anak muda itu kalau sholat itu burungnya berdiri. Lah, wa Allahu Akbar, manoke ngadeg. Jere sing komentar ngisore piye, Fik? Lah yo kok ngeres. Bukannya seperti itu. Orang kalau membaca Al-Quran itu Allah memberi ketenangan. Kabar ini. Kalau ada orang baca Quran, Allah akan memberi ketenangan. Kenapa? Karena orang yang diberi nasihat itu akan punya tenang. Lah, tenang itu variasi. Ada orang yang tenang terus kebacut ngantuk, mulane wong nek maca Quran roh-roh apa? Ngantuk. Saya sudah ngecek beberapa orang. Pak, pernah tak suruh nyemak hafalan saya. Kuat 2 juz mesti boleh itu kondi. Mas Kofik mau tak kok nyemak. Wis toh bertahan 2 juz ngantuk, Pak. Karena apa? Yaitu Al-Qur'an itu punya daya sehingga mendengarnya itu menenangkan. Ya. Ketika sholat juga kadang-kadang seperti itu. Makanya ono sing ngadeg barang padha karo tangi turu deh. Itu justru levelnya mungkin lebih tinggi dari kita. Ya sampean tangi turu rak tenang. Lah nek tenang, manukmu ngadeg apa ora? Saking tenangnya, mbok saking ngempete nguyuh suwe gak ngerti ya. Secara medis saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Al-Qur'an itu menjadi mau'idhah. Kalau menjadi mau'idhah ada ketenangan. Lah ketenangan ini nek cara Imam Nawawi niki pendapatnya ngeten. Mau'idhah itu dalam tatanan syariat. Kalau kamu baca Quran, kamu dapat nasihat. Secara tatanan syariat, kamu akan berpakaian baik, kamu akan berbicara baik. Ini belum berbicara hati, tapi masih mau'idhah, masih berbicara mulutmu baik, perilakumu baik, pakaianmu baik. Wis, ojo pikir jerone hatimu dhisik. Jadi kalau ingin datang ngaji, kalau ingin baca Quran ya baca saja. Atiku bosok, aku cek munafik lah baca Quran. Saya itu masih rusak Pak Yai, kadang-kadang sok mabuk, mau ngaji ke pondok itu ya nggak enak. Ya jangan nggak mikir nggak, yang penting actingnya dhisik. Masuk tukang mabuk lah, yang penting yo iku maca apa? Masak nyantri, terus tok-tok nyantri, suwe-suwe kulino Pak. Makanya ada kejadian di daerah Bandung. Ada teman cerita itu, ada acara seminar. Lah, ada orang Arab, entah Mesir, entah apa, pokoknya orang Arab. Itu kalau kan di daerah kita mesti koyo-koyo pinter ngaji tuh.
Nek wong Indonesia kan kualik. Kalau ada bahasa Arab amin. Amin, perasaan itu dongo. Perkara nek dongo biasanya bahasa Arab. Lah orang kita itu nyangka orang yang dari sana pasti pinter-pinter ngaji. Akhirnya tidur di hotel 2 orang ini, padahal 2 orang ini pencuri, Pak. Orang yang dari Arab ini pencuri, dia ke Indonesia itu jalan-jalan menghabiskan hasil rampokannya, hasil curiannya. Tidur dia di hotel Indonesia di Bandung. Lah di Bandung itu sedang ada acara. Nah, di acara hotel itu ternyata ketemu dikirone koncone seminar. Wah, ini dari Arab, ini pasti fasih, ini pasti pinter ngaji. Wah, dihormati, dicium tangannya, orang ini kelengah-kelengah. Suruh ngimami subuh yuk kelengah-kelengah. Ternyata aslinya gak iso ngaji. Pulang Pak, gerendak-gerendik. 2 orang ini kita dianggap baik oleh mereka. Jangan sampai mengecewakan. Kita sebelum pulang ke Mesir, kita harus belajar ngaji dulu sampai betul-betul alim. Jangan pulang sebelum alim. Jadi kalau orang nyangka tentang kita kebaikan kita, jangan kecewakan mereka. Jadi nek sampean kok preman, wis sementara kalau datang ke pondok, macak santri dulu, acting gak popo, atimu rusak ora popo, iku ora penting. Kowe iku mengikuti. Karena Al-Qur'an seperti itu sifatnya, mauidhatum mir rabbikum. Setelah mauidhah apa? Wa syifaa'ul lima fisudur. Kalau zahirnya sudah baik, maka kebaikan itu akan merasuk di dalam hati. Lah ini. Makanya kula eling kakak kula niku. Pas wayah kakak kula senenganin joget, senenganin dangdut, ngoten niku sering diajak Mbah Yai. Padahal santri-santri yang lain kan banyak, tapi kena apa sering diajak Mbah Yai. Kok diajak ning kurame, diapin joget ning kuwi yo isin. Lho iki koyo dijak Mbah Yai diingi apa. Itu kiai. Koko wayah neng klepek dijak, ayo melu aku neng klepek melu ndungani neng kono, melu ngaji neng klepek. Ternyata koko dhek ape neng klepek. Lho wong kene wis roh aku dijak Mbah Yai mosok ape joget. Paham seperti ini, paham maksudnya ya? Pertama acting dulu nggak apa-apa, yang penting zahirnya baik dulu nggak apa-apa. Setelah itu apa? Hati wa syifaa'ul lima fis sudri. Ini sudah masuk tatanan tarikah, thariqah. Makanya yang baru-baru hijrah gak popo macakmu. Wah, nyuwantri gak popo, brengosmu dikerik gak popo. Jenggotmu diingu ora popo. Rodok cingkrang sithik ora popo, pokoke acting dhisik ora popo. Setelah itu baru kamu akan dari kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dari actingmu itu wasyifaa'ul lima fisudur. Nanti hatimu terobati dari kebaikan. Tapi syaratnya ngaji. Kiko acting tok orang ngaji. Wah, ya rusak kok. Yo acting yo ngaji. Karena dari ngaji itu wasyifaa'ul lima fisudur. Lah baru nanti dapat hidayah. Berarti hidayah itu level berapa? 3. Orang membaca Quran 1 dapat nasihat. Nasihat ini zahir. Setelah dapat nasihat, perilaku zahir dibenahi, maka akan merasuk ke dalam hati. Setelah masuk ke dalam hati, membaca Al-Quran tidak sekedar dapat nasihat dan dapat ketenangan, tapi di dalam Al-Quran sudah ada jawaban hidup. Kalau kamu mau melakukan apa-apa, Quran jawabannya menjawab semua permasalahan hidup. Inilah yang disebut dengan wasyifaa'ul lima fisudur. Kemudian barulah wahudan, kita mendapatkan petunjuk. Setelah mendapatkan petunjuk itu betul-betul hidayah menuju Allah wa rahmah. Akhirnya Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Kepada kita siapa? Orang-orang mukmin. Jadi Al-Quran itu seperti itu. Tidak seperti koran, tidak seperti novel. Coba Anda bayangkan, besok cari koran. Setiap hari cari koran. Kalau nggak cari koran, ambil Detikcom. Apa Detikcom itu? Pokoknya yuk baca berita, bedakan. Coba kamu 10 menit baca Al-Quran dengan 10 menit baca berita, apa yang terjadi? Baca berita itu resah. Apalagi mendengar. Bagi orang yang suka sensus penduduk, itu perasaannya bumi kindang. Ora Pak, Indonesia ini semakin penuh. Makanya harus KB. Wah, sing dibahas kuwi terus perkara dhek iku tukang sensus, Pak. Resah. Orang yang ahli kimia
Itu resahnya, ini polusi semakin banyak. Wow, semakin banyak. Ternyata hanya dengan corona 2 tahun polisi blek, bumi bersih lagi. Lo nggak tahu kan? Oke, jadi Al-Quran itu 4 level. Satu, Al-Quran sebagai apa? Mau'idhah. Al-Quran sebagai nasihat. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat bagi hati. Ini sudah masuk thariqah. Yang ketiga, menjadi petunjuk. Ini sudah hakikat. Yang keempat, ini sudah bonus. Namanya rahmah, kasih sayang Allah. Orang kalau sudah diberi kasih sayang Allah, Masya Allah, hidup itu akan selalu enjoy. Makanya setelah ini ngajinya ngaji bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Huwa khairum mimma yajma'un. Setelah ngaji ayat surat Yunus 58 ini, santri-santri yang di sini, yang ngaji di sini, haram susah. Harus happy, harus bahagia. Minimal neng kene tok bahagia yo rapopo. Engko mulai ditukari bojo srengenane wis kowe urusanmu. Tapi ayat ini diaplikasikan setiap hari. Orang harus enjoy, orang harus bahagia. Kul dawa sapa sira Muhammad, bifadlillahi, kelawan sebab fadhole Allah, wa bi rahmatihi, lan sebab kasih sayange Allah, fabidzalika, mongko kelawan fadlan rahmat, falyafrahu, mongko padha bungah-bungao sapa mukminun. Huwa utawi Al-Qur'an iku khairun luwih bagus mimma tinimbang saking barang ya jema'un akan padha ngumpulaken sapa nas ing ma. Dawa Muhammad, katakan Muhammad, bahwa dengan anugerah dan rahmatnya Allah yang berupa Al-Quran itu, maka dengannya berbahagialah. Jadi orang baca Quran happy, orang belajar Quran happy, mengamalkan menjalankan isinya Al-Quran happy. Happy itu artinya bahagia. Berarti susah, sedih itu kriminal. Susah, sedih itu perbuatan yang buruk. Orang itu harus selalu bahagia. Kemarin itu ada orang cerita, Pak Yai, ya Bu, hidup seperti ini, saya ini lebih baik mati. Lah kenapa Bu? Lah wong saya itu lo cari hidup itu susah. Cari ma'isyah itu lo susah. PPKM, suami itu pergi ke Malaysia sudah 5 tahun nggak pulang-pulang. Nah ini nek diteruskan susah tuh wongnya. Tak jawab. Berarti Anda sekarang jadi Jamal Bu. Jamal apa Pak Yai? Janda Malaysia. Wis mulai guyu deh. Oh, ya untuk mengalihkan saja. Oh, ya bukan seperti itu Pak Yai, tapi hidup itu susah. Ya tak ceritane susah mana dengan hidupku umpama aku gelem susah. Sampeyan Bu, piye ra piye iku sikilmu jek normal, dienggo mlaku adoh jek kena. Aku dari kecil cacat. Tapi saya nggak pernah merasa uripku terus nelongso, aku cacat sok ben piye ora tahu. Said nek memberi peringatan, ibu kula nek memberi, uripmu itu nanti akan bahagia. Nah, uripmu sok ben iku kepenak. Nah, uripmu selalu itu yang kita lakukan sehingga mindset kita itu urip iku ayem ngono. Lah anak-anak kita itu sekarang kasihan. Ditakut-takuti sama guru SD dan SMP itu. Kamu itu kalau nggak bener masa depanmu gimana? Sekarang apa-apa itu sulit, harus begini lah. Ya wong urip wis diteror, Pak. Astagfirullah. Lah ya wong belum hidup sudah diteror. Nasibnya anak sekarang itu ya Allah, apa seneng kok ora oleh. Makanya anak saya yang TK itu kadang-kadang 1 minggu sekolah 2 kali, ya nggak apa-apa. Saya nggak mau sekolah, saya ikut Umi, ya rapopo. Aku yo ngandel Umimu timbang guru TK-mu. Bebas anak saya. Kelas 1 SD itu ya belum bisa baca, ya nggak apa-apa, nanti akan bisa. Kelas 4 SD alhamdulillah, ya pinter, ya biasa, ya wayahe cacah hafal, ya hafal ngono wae.
Artinya apa? Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Kita sudah punya Al-Quran. Yang Al-Quran ini sebagai anugerah Allah, rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan Al-Quran ini sebagai jalan hidup kalian, berbahagialah. Berarti wong Islam nek susah widoso. Ayo wani kowe muni, ayo wong Islam kok susah dosa. Lan nek susah aja cerita aku kowe. Tak dosakno. Ayo. Piye? Enggak bisa curhat. Wong sambat kowe. Memang kowe kulo. Wah, iki akhirnya jadi santri senior kedua. Kalau sambat ke Mas Taib saja, jangan ke Pak Yai. Gak ngatasi. Gak artinya sekarang itu orang itu ya Allah jadi orang Islam bahagia kok sulit sekali itu. Apa sih kekurangan kita? Sering tak ceritakan ya Umar bin Khattab ketika ditagini Kanjeng Nabi, piye kabarmu ketika ditangkleti sahabat-sahabat yang lain? Hei Umar bin Khattab, bagaimana kabarmu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Pokoknya nek pangeranku cek Allah, nabiku cek Muhammad, agamaku cek Islam, baik-baik saja. Terus sing mbok susahi apa? Sakit. Curhat malah. Sing mbok susahi sakit. Kena lambung ya. Umpama kowe sehat menawa rada cerutah. Tapi karo pengiran dikasih sakit. Itu kasih sayang Allah. Iya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'imu lho, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita itu sakit ambien wasir itu 14 tahun. Lama. Ketika duduk seperti ini tuh nggak terlalu kuat. Akhirnya kadang ngajar sambil jalan, duduk lagi, jalan lagi, 14 tahun. Setiap duduk lama seperti ini keluar darah dari duburnya. Apa yang diminta Imam Syafi'i ketika sakit seperti itu? Ya Allah, aku ridho ya Allah. Nek jenengan ridho ya Allah, tambahi ya Allah, tambahi. 14 tahun cek loro, jaluk nambahi Mas. Ayo, mungkin meh. Jadi wong loro yo happy kok. Sakit, tambahi ya Allah. Tambahi ya Allah. Pakai setengah hari suntik apa? Dek pakai setengah hari suntik. Coba yo ikhtiar suntikmu iku ikhtiar ibadah Mas. Umpama kowe ngerti takdire Allah iku dibuka. Hei Taib, ganjaran loromu iku karo iktikafmu ning masjid iku umpama ditikel-tikel diketokno ijek akeh ganjaran sakitmu, maka kamu akan ridho dengan apa yang terjadi hari ini. Ibaratnya mau Mas, umpama cerita numpak jaran mau iku was-was coklek sikile mau. Wong-wong sak kampung kan lu nasibmu siap. Jaran teko tambah nyoklekno sikil. Ternyata ada peperangan besar yang dia terhindar. Ya mungkin Mas Taib kan usianya sekarang 46 ya. Itu puber kedua. Pom ini mau buka cabang, puber kedua, harta semakin banyak. Ini kalau nggak diberi sakit, mungkin pahalanya kurang banyak. Wah, yo jelas ini. Makanya aku ingin ngomong, ini kon poligami lo waras asli nenek ngerti. Tapi lo paham ya? Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Anugerah kita dikasih Al-Quran, fadlnya Allah yang berupa Al-Quran, kasih sayang Allah yang berupa Al-Quran. Maka dengan Al-Quran itu bahagialah. Jadi wong kok mempelajari Al-Quran kata apa petentengan gak happy ora ayat ini ra tau kewaca berarti. Wong ngaji kok tambah petentengan mendeli uang. Wah itu salah neraka lho swarga nggone dhewe to piye. Oke, fabidzalika fal yafrahu. Maka dengan ini maka berbahagialah. Oke, bahagia. Jadi nek iso aja sampai sumpek urip aja sampai sumpek. Saya itu dari kecil insya Allah didikan saya itu selalu bahagia insya Allah. Makanya dibalik seseorang itu pasti ada ibu yang hebat. Di Bojonegoro yang saya kenal yang cacat seperti saya itu ada 25 yang kakinya seperti saya itu ada 2 yang saya kenal, yang nggak kenal mungkin banyak. Itu 70% bahkan 75% atau 80% sebagian besar dari mereka
ibunya merasa anaknya menjadi beban sehingga gak disekolahke, gak dingajekke. Timbang ngeterni anak sekolah gendong, timbang ngajakne anak sekolah gendong ngerepoti aluk buruh tandur. Dan mereka akan selalu menyalahkan anaknya, kamu akan menjadi beban, kamu akan menjadi beban, kamu akan menjadi beban, sehingga betul seumur hidup anaknya menjadi beban. Ibu saya nggak pernah seperti itu. Ibu saya itu dipeseni saya, "Tohai kusuk ben sing mulyakno awakmu, ojo tukari pinterno, sing mulyakno awakmu." Sehingga yang terngiang di telinga ini apa? "Cung kowe sok ben sing mulyakno aku. Cung awakmu sok ben sing mulyakno aku." Jadi ketika kata-kata itu akan mencerminkan bahwa saya tidak boleh bersedih karena tidak pernah merasa akan menjadi beban. Jawabannya bahagia. Dengan model pendidikan. Makanya kemarin ya Allah, ada teman Surabaya nelpon, "Ustadz, pondok Ustadz itu ada tahfidnya?" Ya, ada tahfidnya. Pondok Ustadz itu bisa baca kitab kuning 2 tahun, tak jamin kalau normal bisa baca kitab kuning, Fathul Qorib, Majid bisa. Ada sekolahnya. Kalau sekolahnya pakai sekolah salaf, tapi ijazahnya formal. Sekolahnya salaf, ijazahnya normal. Oke. Ada teknologinya, Ustaz. Anak saya itu ingin hafid Quran, pinter baca kitab kuning, ahli teknologi, ahli kimia, bisa jadi dokter. Tanda nih. Ada, Pak. Di mana, Ustaz? Di surga. Iku anak apa robot iku? Oh, iso kabeh iku anak apa robot? Cobalah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wong mbok yo ngilonan. Sekelas Mas Taib lho duwe anak apal Quran, wis mulya apa urung? Najan iso apal Quran tok, gak iso maknani Quran, wis bejo, Mas. Ndelok peraupane wong tuane ngene. Wong mbok ngilonan. Kiai ditekan, pondoknya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah kowe sapa? Kowe duwe anak apal Quran wis untung-untungan. Wis sak ngisore Mas Taib. Kim gak tambah blarah to. Sekolah nganggo buku sitok, pelajaran IPA yo kuwi. Pelajaran kimia yo kuwi, matematika yo kuwi yo sitok kuwi tok, Pak. Ya, ngono kepingin anak iso maca kitab. Wis ora hafal Quran lah, bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab kuning sekelas anak iki wis beruntung apa ora? Lah ngono ra ayem to uripmu. Anugerah nak. Bapak duwe anak sampean wis kaya nabi, yakin wis kaya duwe anak nabi. Wong bapakmu ngene kok duwe anak iso maca kitab kuning. Ngono ra fa bidzalika fal yafrahu ra wong ambisine kaya ngono. Wes sak ngisore Kim sapa? Golekno contone. Sapa Mas Said? Sak ngisore Kim sapa kira-kira? Sing dableke sak ngisore Kim neh. Dadane nyek nek mune. Ora ki ora nggo conto ben wong iku duwe rasa syukur. Mas Kopek. Wah, iki sarjana farmasi ya. Aja nek sarjana farmasi sak dhuwure Kim to. Wong lulus sarjana farmasi ku ya abot e. Bali aku nang. Cak Win nah. Lah sekelas Cak Win duwe anak iso maca Quran fasih, tahajude jangkep, Senin Kemis jangkep, ngrowot pisan. Lho lah ngene iki lho. Anak kula gelem mondok mpun syukur. Coba. Lah nek ngene kan yo enak to. Fal yafrahu, dia akan bisa hidup bahagia menikmati. Lah wong Al-Qur'an itu mengajarkan untuk bahagia itu Masya Allah. Orang bisa syukur saja sudah bahagia loh. Maksudnya ngeten loh Kak. Kalau kita kemampuan kita bisa makan nasi putih, sambal korek, tempe purno, tempe udo. Tempe udo itu Mbah, tempe udo itu tempe yang tidak dikasih bobot namanya tempe udo. Lah itu yang Surabaya kemarin saya jajan itu tempe purno. Tempe purno apa jebule tempe udo kuwi. Lah tempe telanjang. Nah, kalau kita bisa makan nasi, sambal korek, tempe purno, kalau kita menikmati enak, Pak. Seger, meruntus karena menikmati. Adanya itu ya dinikmati. Kalau kita makan nasi putih, sambal korek, tempe purno, nggak mikirkan daging sapi, daging ayam di sana, nikmat di sini.
Lah kesalahan orang banyak itu di sini nasi putih, sambal korek, tempe porno, sini dan sini itu mikirnya kenapa enggak daging, kenapa enggak ayam, sing kene rasane enak, sing kono ra ketuku, enggak kebeli. Paham? Bojomu enenge kuwi, ya wis kuwi. Aja rasa buntel koran gambar Desi Ratnasari. Bojomu kok buntel Desi Ratnasari ben kaya ora enak. Ayo, kuncinya apa? Kita ditakdir Allah jadi mukmin harus bahagia. Ditakdir Allah menjadi orang muslim harus bahagia. Dengan carut masalah yang ada di dunia ini, segala carut marut masalah, mulai cocote tonggo rusak, mulai loro, mulai PPKM, mulai corona, mulai apapun carut marutnya dunia, kita harus bahagia, jangan bersedih. Oke, bersedih kriminal. Oh, nek ditakoki wong, Mas, kula ngeten iki sedih, Mas. Dosa kowe sedih. Guyu. Lah, orang itu jangan sampai membuat orang bersedih. Orang itu harus membuat orang bahagia. Oke. Ya. Dari mana aku ya sedih aja. Pak Le, saya punya hutang Pak Le, sedih Pak Le, lah perasa makura. Lah terus nih Pak Le, ayo nangis bareng. Wes jangan seperti itu. Kita harus memberi spot positif, terus membangkitkan orang, memotivasi orang agar orang itu harus bahagia. Jadikan anak-anak kita bahagia, istri kita bahagia, lingkungan kita bahagia, semua yang berhubungan dengan kita bahagia. Fabidzalika fal yafrahu. Ada seorang, ini satu sirah ya, ada cerita. Kalau Anda ingin beli kitab itu, ada kitab yang khusus cerita orang-orang di balik kejadian buruk itu ada kebaikan. Ada Urah Hasaniyah kalau nggak salah kitabnya. Itu ada cerita seorang wanita yang ahli membuat roti. Iki sobok terok Kim. Dia setiap pagi menyempatkan bersedekah 3 roti yang ditaruh di jendela dan ditulisi untuk siapapun yang membutuhkan. Tapi ketika dilihat, setiap hari yang mengambil ya 1 orang itu saja. Orangnya tua, renta, nggak ahli ibadah, bungkuk. Jadi 3 roti tulisi untuk yang membutuhkan, ikhlas lillahi ta'ala, tinggal ambil. Diinceng karo wonge, yang ngambil siapa? Yang ngambil siapa? Pagi yang ngambil ya orang itu lagi. Ngambil, tidak hanya ngambil, ngumpat. Ngambil. Keburukanmu akan selalu ada padamu, kebaikanmu juga akan ada pada dirimu. Terus. Wong iki kok njuko mengambil tapi kok menghinaku. Seakan-akan aku ada keburukan yang ada di dalam diriku. Itu bertahun-tahun seperti itu. Sedekah roti, tapi diambil hanya 1 orang dan orangnya itu dan mengumpat seperti itu terus. Keburukanmu akan kembali kepadamu dan kebaikanmu juga akan kembali kepadamu. Akhirnya wanita ini karena jengkel bertahun-tahun seperti itu, dia ingin mosok tak racun ya wong tua iki. Kesetanan deh. Karena dia ingin rotinya diambil oleh orang lain. Selalu orang mosok tak racun dhisik wong iki. Racun sudah dibeli mau ditaburkan, dia teringat perkataan orang tua itu. Keburukanmu akan kembali kepadamu, kebaikanmu akan kembali kepadamu juga. Ini kalau tak racun, jangan-jangan racunnya kembali kepadaku. Takut, enggak, tak kasihan. Akhirnya, kenapa orang tua ini, kenapa perempuan ini sedekah? Karena sudah 5 tahun anaknya merantau dan tidak pernah pulang. Sejak saat itu dia bersedekah terus untuk harapan anaknya kembali dalam keadaan selamat. Akhirnya pada hari akan meracun itu dan tidak jadi itu dan diambil orang yang sama, tiba-tiba pintunya diketuk. Tok tok tok, assalamualaikum. Suara ini kelihatannya tidak asing. Waalaikumsalam. Dilihat itu ada orang pemuda yang sangat kurus kering kerunta sehingga hampir saja pingsan, ditampani karo
perempuan yang bersedekah roti. Ternyata ketika diusap wajahnya dilihat, ternyata itu adalah anaknya. Menangis perempuan ini, apa yang terjadi nak? Ibu, aku melakukan perjalanan yang sangat jauh, sehingga tadi seandainya aku tidak bertemu dengan seorang tua yang bungkuk membawa roti, mungkin nyawaku hari ini sudah tidak tertolong. Sehingga orang tua itu mengatakan, nak, kamu lebih membutuhkan roti ini daripada aku. Nangis wanita ini. Umpama tak racun, sing mati uga wonge. Sing mati sapa? Anake. Paham? Keburukanmu akan kembali kepadamu. Terus? Kebaikanmu akan kembali kepadamu. Iya, iku terus dhewe catet. Sesuk dadi status Cak Wing langsung. Viral. Iya, memang seperti itu. Makanya ngaji itu yang indah, yang happy. Kul bi fadlillahi fa bidzalika falyafrahu. Sampai huwa khairum mimma yajma'un. Kamu bahagia karena Allah memberi kita Al-Qur'an, itu lebih baik dari semua apa yang kamu kumpulkan selama ini. Apa sing mbok kumpulno saiki? Apa sing mbok kumpulno saiki? Mulai isuk enten sing dadi tukang. Apa sing mbok kumpulno saiki? Sing martabak apa sing mbok kumpulno saiki? Enggak ono sing mbok kumpulno. Ya enggak ada mau nyauri utang. Ya apa sing dikumpulno? Semua yang kita kumpulkan wis Covid bangun omah, tuku pajero, semua itu akan dikalahkan dengan kebahagiaanmu karena kamu dekat dengan Al-Qur'an. Mulane mulazamah Quran sedina apa eneng grup apa jenenge One Day One Juz. Itu bagus. Saya punya Dalail Quran, sanad dari Mbah Yai Munawir, dari Mbah Yai Muslih, dari Mbah Yai Ihsan Jambes, dari Syekh Yasin Al-Fadani sampai kepada sahabat, kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah. Itu satu hari baca 1 juz, tapi puasa selama 1 tahun. Itu namanya Dalailul Quran. Jadi setiap hari khatam Quran, berpuasa. Tiap hari bukan khatam Quran ya, 1 hari 1 juz tapi berpuasa. Aja doanya. Itu untuk mulazamah seperti ini. Kita harus mulazamah dengan Quran. Kita harus selalu bahagia dengan Al-Quran. Yang belum bisa belajar baca, yang sudah bisa baca tahsin, yang sudah tahsin belajar artinya. Setelah belajar artinya diamalkan. Setelah diamalkan ayo dakwahkan. Maka dengan ini kita akan sangat bahagia. Pun huwa khairum mimma yajma'un. Sudah ya, tidak ada yang bersedih lagi. Punya harta bahagia atau sedih? Bahagia biasa. Bahagia karena harta itu hanya titipan. Punya istri? Bahagia. Belum punya istri? Bahagia. Punya pekerjaan? Bahagia. Belum pekerjaan? Bahagia, alhamdulillah belum ditakdirkan punya pekerjaan sehingga banyak waktu luang untuk ibadah. Wes apa sing mbok susahno apa saiki? Endak ngomong sing mbok susahno apa saiki? Kok tambah rawani ngomong? Lah wis bahagia kok. Istri saya cerewet, untung-untung duwe bojo akeh. Wong sing ora duwe bojo cerewet-cerewet bahagia. Engkau dicereweti kok guyu-guyu mas bahagia. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul ara'aytum ma Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Kul dawa sapa sira Muhammad, ara'aitum apa ta weruh sapa sira kabeh maing barang angzala kang wis nurunaken sapa Allah, angzala kang wis nurunaken ing ma sapa Allahu Allah lakum maring sira kabeh mirizki nyatane saking rizki.
Faja'altu mongko dadekaken sapa sira kabeh minhu saking rezeki haraman ing barang kang haram wa halalan lan ing barang kang halal. Kul dawa sapa sira Muhammad Allahu apa ta utawi Allah iku adzina paring izin sapa Allah laku maring sira kabeh am alallahi apa ta ing atase Allah taftaruna padha gawe-gawe goroh sapa sira kabeh. Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Muhammad, apakah kalian mengetahui apa yang telah Allah turunkan kepada kalian dari rizki yang halal mestinya, kemudian dari itu kalian menjadikannya haram dan halal. Jadi asal usulnya itu semua unta itu halal, semua sapi itu halal, semua kambing itu halal. Tapi akhirnya orang-orang Yahudi itu mengharamkan sesuatu yang halal. Contoh, ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham. Kalau ada unta melahirkan anak yang pertama adalah betina atau melahirkan jantan, maka ini tidak boleh disembelih dan tidak boleh digunakan untuk bekerja karena ini untuk sesembahan. Kalau anaknya berturut-turut 3 laki-laki, ini untuk sesembahan. Kalau pertama seperti ini untuk sesembahan. Ada 3, unta saibah atau sapi saibah, bahirah, wasilah, ada 3. Bahkan gajah sapi dikaromno. Mulane sampean ojo geleman ngaramkan sesuatu yang halal. Apakah kalian tahu apa yang diturunkan Allah kepada kalian? Mulane kalau makanya ulama-ulama tentang rokok itu ikhtilaf, tapi ulama-ulama kita itu nggak berani mengharamkan. Kalau mengharamkan bahaya, jangan-jangan itu yang halal. Yus makruh ngono lho. Tapi kan merusak badan, yang merusak badan tidak hanya rokok. Sarimi yo merusak badan. Pitik potong yo tambah nemen kuwi, Pak. Iya, pitik potong tambah parah itu. Moto tambah nemen moto, micin. Untuk hal yang merusak badan hari ini sudah sangat banyak sekali. Kalau diharamkan semua yuk haram kabeh. Tapi kan bisa membunuh. Masuk bis yo mateni wong akeh pisan. Makanya ulama itu sangat hati-hati sekali dalam ijtihad hal-hal yang haram. Berasa gula darah dhuwur. Iku haramna ya. Lah gara-gara makan gula banyak, makanya gula darah tinggi. Berarti gula hukumnya haram. Kuwabe kok hukumnya haram, rusak dunia, Pak. Orang-orang Bani Israel itu kakean mengharamkan yang dihalalkan Allah sampai Allah murka turun ayat ini. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu harama wa halala. Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Muhammad, apakah kalian tahu apa yang diturunkan Allah terhadap kalian dari rizki yang mestinya halal kemudian diharamkan? Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan Muhammad, apakah Allah yang mengizinkan kalian ataukah kalian yang berbuat bohong? Ada wasilah, ada bakhirah, ada saibah. Nek cara Jawa enggak ada ya seperti itu ya. Enggak ada ya. Maksudnya sapi anak lanang ping telu, anak lanang telu, maka telu ini jadi sastrane. Enggak ada ya. Itu tradisi-tradisi jahiliyah. Kalau di sini ada tradisi yang mirip-mirip itu apa? Oh, ontang-anting. Itu beda toh kasusnya. Itu bukan makanan yang diharamkan kok. Itu ilmu marketing saat itu. Jadi dalang itu Masya Allah ini laris loh dalang saat itu. Anak lanang tunggal diarani apa? Anak lanang tunggal ontang-anting. Boten toh. Aku yo ora ngerti ya. Pokoknya yo nanggap wayang terus lho pokoknya Pak. Anak lanang siji nanggap wayang, anak apa? Anak satu wedok nanggap wayang. Terus lanang wedok nanggap wayang, terus telu lanang kabeh nanggap wayang, wedok kabeh telu nanggap wayang. Itu ilmu marketing itu. Lah, yo itu ilmu marketing maksudnya. Kan saat itu memang
yang paling bijak seperti itu. Ya kita hormatilah tradisi seperti itu, kita hormati. Yang penting gak syirik. Syirik itu ketika kita meyakini kalau enggak seperti itu akan terjadi keburukan. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi alhamdulillah itu juga salah satu dakwah orang terdahulu untuk membaca syahadat. Jadi anakmu piro Mas Taib siji, wah nanggap wayang maca syahadat akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus akhirnya digawe kalimah sada kuwi. Nah itu memang saat itu ya mungkin saat ini kaya Covid ngene iki media sosial ngene iki digawe alat dakwah ya ora ngerti. Mungkin saat itu tetap menjadi alat dakwah. Tapi kita meyakinilah jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Tabal ini jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Nek teng surat Al-An'am niku enten. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, jangan kalian mengharamkan sesuatu. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sesuatu yang baik yang Allah menghalalkan untuk kalian. Jadi jangan sekali-kali mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Gusti Allah. Wala ta'tadu, jangan melewati batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Pak Wo monggo suara kula darurat ya Pak, monggo di Ratibul Haddad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.